minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar, walillahil hamd. الله أكبر كلما أورق عمد وأثمر وهلل وهليل وكبر فسبحان محيي الموتى ومميت الأحياء سبحان مدبر الآخرة والأولى سبحان من خضعت له رقاب الجبابرة والكبراء سبحان من أحاط علمه بجميع الأشياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الغني القادر الحكيم السابق الذي ليس لابتدائه اول ولا لانتهائه اخر سبحانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من فوق المقادير. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذه الله من اصح القبائل واحسن الاعراف صلى الله عليه وعلى اله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الاخر وسلم تسليما كثيرا. ويا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini pada saat yang mulia ini kita bersama-sama menghadiri sidang Jumat Idul Adha bersamaan dengan kaum muslimin seluruhnya di penjuru dunia, di masjid-masjid mereka datang atas izin Allah, atas izin nikmat dari Allah, atas izin iman dari Allah, atas izin Islam dari Allah, sama-sama semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama bertakbir, bertasbih, bertahmid. Mereka semuanya para umat muslim, termasuk kita di sini, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seagung-agungnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, di mana tidak ada seorang pun yang merasa miskin, yang miskin tidak boleh merasa miskin, yang kaya pun tidak boleh merasa kaya, karena hanya Dialah Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar, di mana orang kecil tidak boleh merasa kecil, orang besar tidak boleh merasa besar, dan hanya Allah lah di atas segala-galanya. Allah Akbar. Allah Maha Besar, di mana orang-orang lemah tidak boleh merasa lemah, pun orang-orang yang kuat secara akal, secara fisik, secara ekonomi, secara uang, secara materi, secara ilmu tidak boleh merasa besar, karena hanya Allah lah, hanya Allah
Allah lah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Pagi ini setiap tahun berulang kembali dan akan pasti diulang kembali. Allah akan menunjukkan keakbarannya. Allah akan menunjukkan kebesarannya lewat kisah di mana ada seorang hamba yang luar biasa, ayah dari hamba yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, Ismail alaihissalam. Sebagaimana sudah disebutkan dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Manakala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang kau perintahkan. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan dapat aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Di saat ini Allah menunjukkan kisahnya itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuasaan Allah, keesaan Allah, kemahabesaraan Allah tertanam pada jiwa Ibrahim yang rela untuk menyembelih anaknya sendiri dan putranya sendiri Ismail alaihissalam menerima sebegitu sabarnya musibah ini. Hadirin rahimakumullah. Apakah ada putra-putra sekarang yang sudah diperintahkan diajak oleh orang tuanya, jangankan kepada perbuatan yang jelek yang menyakiti, diperintah saja kepada hal-hal yang baik, kadang-kala masih tidak menerima, tidak patuh, tidak taat. Sedangkan Nabi Ismail dalam ayat disebutkan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y." As-sa'y di sini Nabi Ismail berada pada tahap pada usia di mana anak itu gulam ini anak sudah remaja, sudah kuat akalnya, sudah kuat jasmaninya. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan as-sa'y ini adalah berjalan seperti berjalannya Nabi Ibrahim. Cara berpikirnya sudah mengcopy paste ayahnya, cara perbuatannya, hatinya, mentalnya juga sudah menirukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dia sebelumnya tidak pernah kenal Tuhannya. Tidak serta-merta seorang anak ini langsung menerima ajakan orang tuanya, apalagi dalam hal yang menyakitkan, disembelih dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ini tidak ada lain kecuali wibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, wibawa seorang ayah, di mana ketika anaknya melihat ayahnya langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang anak ketika melihat ayahnya sendiri langsung cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, mengakbarkan Allah, mentakbirkan Allah. Hadirin rahimakumullah, pada masa-masa usia seperti Nabi Ismail ini, para ayah melihat anaknya sudah sepertinya akan menunjukkan semua kebahagiaannya di dunia. Lebih-lebih seorang ayah apabila sudah mempunyai lembaga yang besar, toko-toko yang besar, karir-karir yang tinggi, para ayah biasa melihat anaknya, oh ini anakku akan menunjukkan kebahagiaanku di dunia, yang akan mengurus sawah saya yang lebar, yang akan mengurus karirku sebagai apa saja di dunia ini. Begitulah harapan orang tua tatkala melihat putranya masuk pada usia-usia matang, pikirannya
itu para orang tua menaruh harapan besar kepada anaknya. Hadirin rahmatullah, kalau tidak karena wibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail kecil yang ketika itu seperti biasanya orang-orang yang lain, anak muda yang masih butuh bermain, butuh bermandiri, karena ada bergaul dengan kelompok-kelompoknya masing-masing, langsung diajak oleh Nabi Ibrahim untuk disembelih. Untuk apa sembelih? Ibadah. Hadirin rahmatullah, kalau tidak kenal orang tua, apakah ada saat ini orang tua yang memerintah anaknya untuk sholat, sedangkan orang tuanya sendiri tidak sholat? Apakah ada seorang anak akan patuh kepada orang tuanya untuk puasa, sedangkan orang tuanya sendiri tidak puasa? Apakah ada seorang anak di zaman sekarang untuk meninggalkan maksiat dengan HP, melihat film-film yang tidak baik, sedangkan orang tuanya juga melakukan hal itu? Apakah akan ada ketaatan dari seorang anak? Tidaklah, wahai hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wibawa Nabi Ibrahim sangatlah mempengaruhi anaknya Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim adalah sosok yang realistis. Ketahuan bahwasanya beliau tidak mungkin menyembah seperti para kaum yang menyembah patung yang dibuat sendiri. Beliau adalah rasionalis. Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang menemukan Tuhan dengan diri sendiri, tidak mau menerima, bahkan menolak matahari, bulan, bintang sebagai Tuhannya. Di mana kala itu para kaum kafirin menyembah berhala. Beliau juga, Nabi Ibrahim, adalah seorang yang visionaris, punya visi yang panjang, cita-cita yang tinggi, melihatnya bukan hanya tunduk di dunia, tapi tembus ke akhirat. Beliau dalam salah satu doanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anak turun saya nanti yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepadamu, mendirikan salat, semua orang cinta kepada dia, mengajarkan ayat-ayat Allah dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana yuqimus salata waj'al afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Beliau punya visi yang sangat jauh, ingin tatkala dia sendirian di bumi menyembah Allah yang satu-satunya disembah di langit, yang tidak ada lain kecuali Nabi Ibrahim yang menyembah kepada Allah. Beliau ingin punya visi yang tinggi, nanti akan lahir dari keturunanku yang menyembah Allah dan mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Allahu akbar, lillahil hamd. Tatkala Nabi Ibrahim dikasih bahari putra yang satu-satunya menjadi kebanggaannya, itu pun putra yang sudah mapan, cerdas, kuat, sudah bisa mengikuti langkah-langkah Ibrahim alaihissalam. Tatkala itu senang-senangnya ayah punya anak yang akan dididik nanti, akan meneruskan kinerjanya di dunia ini. Akhirnya Allah perintahkan semua itu untuk dilepaskan, anaknya disuruh untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat cobaan yang sangat besar, mendapat cobaan yang sangat tidak diinginkan, yaitu meninggalkan semuanya, bahkan orang yang paling disayanginya. Hadirin rahmatullah, seakan-akan Allah mengatakan, Ibrahim, tinggalkan duniamu, tinggalkan apa yang kamu cintai, bahkan keluargamu sendiri. Hadirin rahmatullah, apakah Ibrahim menolak? Tidak. Berkat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meninggalkan apa yang dia sayangi selama ini. Siapa yang dia cintai selama ini, Nabi Ibrahim tinggalkan. Hadirin rahmatullah, betapa banyak di dunia ini orang menjalin kasih sayang yang sangat erat, cinta mati, tapi nanti di akhirat akan bercerai-berai. Tapi betapa banyak di dunia ini orang yang bercerai dari keluarganya, tidak bahagia, tidak ada kasih sayang, dilepas putranya untuk cari ilmu, tapi nanti akan berkumpul lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan
merubah dunia, merubah keadaan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, ramai sih ini mudah-mudahan akan berpengaruh kepada kita semuanya, menandakan keesaan Allah, kebesaran Allah dalam diri kita, sehingga kita tidak sangat tertaut dengan apa yang kita cintai. Sering kali kita menjadi kasih sayang orang, dengan keluarga, bahkan dengan benda mati, dan mereka tidak peduli kepada kita, yang nantinya mungkin kita akan bercerai-berai di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pada saat ini mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan juga memberikan kekuatan untuk bisa menerima Nabi Ibrahim alaihissalam. A'adallahu alaihi wa alaikum wa barakatuh al-ayat as-sa'id wa amarani wa iyyakum min sharri yawmil 'aid. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi al-muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu 'alaikum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun wa la taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Inna asy-syaitana lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min as-sa'id. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala wa ashidah. Alhamdulillahi alladzi a'ada al-'ayata al-karam wa ja'ala al-hujjata wal-wuzata thawaba wa kana min ajli al-wafar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa sallat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan يدخل بها الميزان في المحشر. واشهد ان سيدنا محمدا المبعوث الى الاسود الاحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الفائزين بالشرف الاكبر. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكه كرسي، وقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب وجه الانوار، وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واصلح جميع اولاد المسلمين